Halo, bagaimana kelas 11 IPS 2? Siap, Nak? Kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Herdiana. Sebutkan ada berapa stratifikasi sosial dan jelaskan. Oke, silakan Herdiana jawab, Nak. Assalamualaikum, saya mau bertanya untuk Puji Lestari. Apa saja dasar stratifikasi sosial? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herdiana ingin menjawab pertanyaan dari Nurainisa Terhapsari. Stratifikasi sosial ada 3. Yang pertama, stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan salah satu fenomena sosial yang tidak bisa dihindari di masyarakat. Dengan kata lain, dalam sebuah masyarakat, stratifikasi sosial akan selalu terjadi, baik disadari maupun tidak kamu sadari. Yang kedua, stratifikasi sosial sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat. Yang ketiga, perwujudan dan stratifikasi sosial ialah adanya kelas yang tinggi dan kelas yang lebih rendah. Dasar dan inti dari lapisan-lapisan dalam masyarakat adalah ketidakseimbangan menyangkut kepemilikan sesuatu yang dihargai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Lestari akan menjawab pertanyaan dari Clarissa. Dasar stratifikasi sosial ada 5, yaitu pertama kekayaan, kedua kekuasaan, 3 kehormatan, 4 ilmu pengetahuan, dan kelima keturunan. Bagus jawabannya. Oke, Nak, lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Nur Aziza Apriani. Sebutkan apa saja fungsi stratifikasi sosial. Assalamualaikum. Saya akan bertanya bagaimana prosesnya terjadinya stratifikasi sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriza Priani akan menjawab pertanyaan dari Puji Lestari. Fungsi stratifikasi sosial yang pertama adalah distribusi hak-hak istimewa yang objektif. Kedua, menjadi sistem pertanggaan pada strata yang berhubungan dengan kewibawaan dan penghargaan. Ketiga, kriteria sistem pertentangan dan persaingan. Keempat, penentu lambang-lambang atau simbol status atau kedudukan. Kelima, penentu tingkat mudah atau sukarnya bertukar kedudukan. Keenam, alat solidaritas di antara individu atau kelompok yang menduduki sistem sosial yang sama dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Andri. Proses terjadinya stratifikasi sosial yaitu terbentuk dengan sendirinya. Biasanya diakibatkan karena kepandaian tingkat umur. Stratifikasi yang sengaja disusun biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang resmi dalam organisasi formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberi pertanyaan kepada Frisyanti. Sebutkan apa saja bentuk dari stratifikasi sosial. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frisyanti Samurdani. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Puji Lestari. Bentuk stratifikasi sosial itu ada 3. Yang pertama, stratifikasi sosial tertutup. Kedua, stratifikasi terbuka. Ketiga, stratifikasi campuran. Oke, semua jawabannya bagus. Lanjut, Nak. Kita makan jawaban Puji ya, yang menjawab pertanyaan dari Andri, bagaimana proses terjadinya stratifikasi sosial ya. Jadi jawaban daripada Puji tadi sangat benar. Hanya sedikit saya mau lengkapi bahwasanya proses terjadinya stratifikasi itu terjadi dengan sendirinya, misalnya ya karena kelahiran, karena kita lahir di keluarga yang kaya misalnya ya, jadinya kita juga ikut kaya itu secara ekonomi, ataukah karena kita di keluarga saya lahir lebih duluan, misalnya adik dengan kakak, ya kakak lah yang berada pada stratifikasi yang lebih atas daripada adik. Nah itu salah satu bentuk proses terjadinya stratifikasi karena
kelahiran misalnya. Yang kedua karena memang diusahakan misalnya saya tamatan SD ya, berusaha untuk sampai sarjana, akhirnya bisa naik strata saya. Nah, ini salah satu bentuk yang diusahakan. Kemudian yang ketiga tadi adalah karena pemberian ya, stratifikasi bisa saya pemberian. Nah, mungkin dalam hal ini misalnya tadi yang dikatakan pemerintahan ya, memberikan satu bentuk predikat misalnya ya, sehingga membuat strata orang yang bersangkutan bisa jadi naik ya, ataukah mungkin bisa saja dia jadi turun karena pemberian dari masyarakat. Katakanlah misalnya orang yang korupsi ya, korupsi itu dikatakan koruptor. Nah, ini kan satu bentuk yang diberikan oleh masyarakat, inisial yang diberikan oleh masyarakat. Orang-orang yang melanggar, yang korupsi akhirnya dikatakan koruptor. Nah, ini kan stratanya jadi turun. Saya kira itu yang saya tambahkan dari jawabannya Puji untuk pertanyaan daripada Adrian. Nah, kita diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Almia Zahra Kamal. Saya ingin memberi pertanyaan kepada Nur Hikmah Haris. Sebutkan karakteristik stratifikasi sosial. Saya Nur Hikmah Haris akan menjawab pertanyaan dari Siti Almia Zahra. Karakteristik stratifikasi sosial yaitu adanya perbedaan dalam kemampuan, adanya perbedaan gaya hidup, adanya perbedaan hak dan akses dalam memanfaatkan sumber daya. Saya Ibu Hartini mau bertanya kepada Andri. Tolong berikan contoh stratifikasi terbuka, stratifikasi tertutup, dan stratifikasi campuran. Oke deh nak, kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita akhiri pertemuan hari ini di diskusi kita. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan tadi dapat bermanfaat buat kalian. Dan saya instruksikan supaya kerjakan segera tugas di classroom. Oke, Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.